Asal mula babi jadi konsumsi dalam adat Batak. Babi sebenarnya telah diternak dan dikonsumsi selama ribuan tahun oleh orang Eropa dan orang Asia kebanyakan. Beberapa suku bangsa di Indonesia yang masih menjalankan tradisi aslinya mengkonsumsi daging babi antara lain suku Dayak, Bali, Toraja, Papua, Batak, Manado, dan lainnya. Babi merupakan hewan omnivora yang memiliki ciri khas moncong yang panjang dan berhidung agak monyong. Dalam kehidupan suku Batak, terdapat 4 hewan peliharaan yang sangat berharga karena biasa digunakan sebagai hewan konsumsi dalam pesta adat Batak, yaitu babi, lembu atau sapi, kuda, dan kerbau. Kuda, lembu, dan kerbau biasanya merupakan hewan yang akan dipersembahkan. Sedangkan babi tidak lazim digunakan sebagai hewan persembahan. Hewan ini kebanyakan dipelihara oleh kaum perempuan atau ibu untuk dikonsumsi. Kerbau dan kuda dipandang sebagai hewan yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini selain karena lebih mahal juga karena adanya perlakuan khusus terhadap kedua jenis hewan tersebut. Dalam kultur Batak, hak untuk mendapat bagian atas hewan sembelihan disebut pembagian jambar juhud. Jambar juhud menunjuk kepada pengakuan akan hak tiap-tiap orang untuk mendapat bagian dari hewan sembelihan dalam pesta. Lebih jauh, jambar juhud menjadi simbol bahwa tiap-tiap orang berhak mendapat bagian dari sumber-sumber daya kehidupan atau berkat yang diberikan Tuhan. Sebab itu, bukan potongan daging atau potongan tulang yang terpenting, tetapi pengakuan akan keberadaan dan hak tiap-tiap orang. Sebab itu, kita lihat dalam pertemuan Batak bukan hanya hasil pembagian hewan itu yang penting, tetapi terutama proses pembagiannya. Proses pembagian jambar dilakukan secara terbuka atau transparan dan melalui perundingan serta kesepakatan dari semua pihak yang hadir dan tidak boleh dimonopoli oleh tuan rumah atau para tokoh. Setiap kali potongan daging atau juhud diserahkan kepada yang berhak, maka protokol harus mempublikasikan di depan publik. Jambar akan dibagikan kepada raja, kepada suhud atau keluarga, dan 3 untuk kekerabatan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini terdiri dari dongan sahuta atau teman sekampung, pariban atau kakak dan adik istri kita, dan ale-ale atau kawan karib. Dalam pembagian jambar juhud berupa tulang hewan kurban lebih penting daripada daging, sebab filsafat orang Batak mengatakan tulang lebih berharga daripada daging. Begitu pentingnya penghayatan akan jambar itu, sehingga bila ada orang Batak yang tidak mendapatkan, dia merasa disepelekan soal jambarnya dan dia bisa marah. Pembagian jambar hewan kurban mengacu kepada prinsip kekerabatan orang Batak Dalihan Natolu. Pembagian jambar pasti akan menyita bagian-bagian yang besar untuk dibagi-bagikan. Maka dapat dibayangkan kalau kuda atau kerbau atau lembu yang dijadikan jambar tentunya membutuhkan biaya yang lebih mahal dibanding hewan kurban babi. Dari pemahaman ini, daging babi pada dasarnya dapat dipandang sebagai level terendah daging yang bisa dikonsumsi dalam pesta adat Batak. Alasannya karena tidak pernah diungkapkan sebagai hewan persembahan kepada Tuhan. Babi lebih ditonjolkan kepada bagian pilihan daging yang termurah, sehingga dapat dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Orang yang dikenal kaya raya sangat wajar menyembelih hewan yang lebih mahal seperti kerbau dalam acara apapun. Kelas menengah
dapat menggunakan sapi, dan mereka yang kurang mampu dapat mengusahakan babi sebagai hewan yang akan disembelih dalam pesta adat. Daging babi dalam adat Batak hanya lazim dipakai untuk adat yang masih belum jadi paradongan atau orang yang dikenal masyarakat memiliki banyak harta. Sedangkan lembu atau sapi dipakai pada saat adat orang paradongan. Jadi tidak sembarangan dapat mengambil kerbau untuk daging dikonsumsi dalam pesta. Pelanggaran yang disengaja dianggap sebagai kecongkakan dan akan menimbulkan rasa antipati dari masyarakat terhadap keluarga yang mengadakan pesta. Sejarah keberadaan babi dalam masyarakat Batak masih diperdebatkan. Diriwayatkan kalau keberadaan hewan ini sebenarnya belum lama ada di tanah Batak, seiring dibawa oleh pelaut bangsa Eropa dan secara besar-besaran didatangkan pada akhir tahun 1800-an atau awal 1900-an untuk diternakkan sebagai sumber kebutuhan konsumsi daging utama kaum penjajah atau si mata putih, yaitu orang Eropa dan rakyat jelata. Ternak ini memang murah, mudah, dan cepat berkembang biak. Menurut orang Eropa, masyarakat perlu menikmati daging sebagai lauk sehari-hari, karena sebelumnya orang Batak makan daging hanya saat pesta atau menjamu tamu yang dihormati. Ada juga yang mengatakan nenek moyang orang Batak tidak memakan babi. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan Parmalim yang juga tidak memakan babi. Dikatakan bahwa pada era Batak tradisional, daging untuk keperluan adat dan konsumsi adalah hewan ternak berupa kerbau, sapi, dan kuda. Tentunya hal ini masih bisa diperdebatkan karena keakuratan beritanya. Bukti lain yang mengungkapkan bahwa daging babi menjadi syarat formal dalam adat Batak disebabkan karena faktor ekonomi. Babi dapat menjadi tudu-tudu si panganon atau kumpulan daging dan tulang yang sudah direbus yang dibagikan kepada hula-hula, dongan tubuh, dan lain-lain karena logikanya lebih murah. Meskipun hewan babi tidak mendapat perlakuan khusus seperti kerbau dan kuda dalam upacara adat, namun tetap menjadi sebuah komponen adat. Harganya yang tidak lebih mahal dibandingkan hewan kurban lainnya membuat hewan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat Batak yang berekonomi pas-pasan. Salah satu alasan daging babi jadi semacam makanan wajib pada pesta adalah untuk menyatukan komponen yang berbeda dalam ruangan yang sama. Sebenarnya, kendala utama legalitas hewan babi karena daging lembu, kerbau, dan kuda harganya pasti lebih mahal di samping babi lebih mudah diternakkan. Kalau menggunakan daging kambing atau ayam tentu agak aneh pada saat pembagian jabar. Pada akhirnya, tetaplah pilihan ke daging babi. Demikian informasi tentang asal mula babi menjadi konsumsi dalam adat Batak. Peternakan kampung mengusahakan peternakan babi kampung tradisional saat ini adalah karena pesta adat Batak maupun yang besar dan kecil selalu membutuhkan ternak babi untuk parjambaran. Yang kedua, untuk mencetak lomok-lomok, yaitu daging yang dibagikan dalam pesta. Yang ketiga, babi kampung dari peternakan kampung ini juga kebal terhadap kolera, sehingga masa peternakannya pun bisa lebih lama dan potensi penghasilannya juga bisa besar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.